Iya, ya iyalah. Itu kan akan direspon lagi ya, dengan akan baliknya penuntutan ganti rugi ya untuk Polda Jabar ya, karena apa? Sudah satu mencemarkan nama baik keluarga Peggy dan nama baik Peggy juga ya, itu susah untuk mengembalikannya gitu ya. Itu apa namanya, nggak mencemarkan nama baik ataupun itu nggak bisa diganti rugi dengan uang ya, nggak bisa itu ya, menurut saya nggak bisa digantikan dengan apapun itu ya, nama baiknya dan keluarganya ya. Itu untuk Bapak Polda Jabar ya, itu tuntutannya ya. Nah, kita yakin karena kita menapaki jalan yang benar, insya Allah menang. Karena tidak ada kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Dalam rumusnya tidak ada. Itu kuncinya Pak ya? Itu kuncinya dalam rumus kehidupan ya, bahwa kebenaran itu selalu menang di atas kejahatan. Oke. Yang penting kita minta doanya aja lah dari seluruh netizen ya. Netizen, citizen, seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia supaya perjuangan kita ini berhasil. Amin. Amin. Ngikutin kasus Pina Cirebon, makin kesini makin seru. Pada nonton nggak sidang pra-peradilan si Peggy Setiawan? Keren bener. Itu pengacara-pengacara hebat, keren. Saksi ahlinya keren. Hakimnya keren. Pokoknya semua keren. Sekarang kita baru percaya. Artinya bukan baru percaya sih, baru ngalamin, baru ngeranapin. Kalau kata orang Betawi mah, ada orang yang tidak dibayar tapi sungguh-sungguh membela yang benar. Seneng banget ngelihatnya kalau orang ada yang ngebelain saat susah, udah ditentuin tersangka, kesian. Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan ya. Maju terus para pengacara, maju tak gentar membela kebenaran. Jangan seperti pengacara-pengacara yang lain, maju tak gentar membela yang bayar. Jadi, seperti yang sudah kita lihat di sini, salah seorang warganet kembali menyoroti kasus Pina Cirebon. Terlihat di sini warganet menilai kasus salah tangkap Peggy Setiawan makin kesini makin seru. Warganet yang telah menonton sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menyebut pengacara-pengacara dari Peggy Setiawan sangat hebat dan keren. Dan beliau juga mengatakan bahwa saksi ahli yang dibawakan pengacara Peggy Setiawan keren. Dan hakimnya sangat profesional dan sangat jujur. Warganet itu percaya ada orang yang tidak perlu dibayar tapi sungguh-sungguh membela yang benar demi keadilan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tantangan Tuhan, kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy melalui pra-peradilan. Hanya tinggal tangan Tuhan yang akan berbicara untuk membebaskan Peggy. Maka dari itu masyarakat, hayu kita semuanya untuk berdoa, mumpung ini malam Jumat, untuk mendoakan Peggy untuk bebas. Dan terus mengawal perkara ini sampai Peggy bebas. Oh, ada yang di Bandung nggak? Kita mau sapa yang di Bandung. Oh, Bandung. Untuk yang di Bandung, untuk yang Indo ganteng calon artis. Ada di garda terdepan lah gitu, dan teman-teman saya juga alhamdulillah support, ikhlas membantu menyelesaikan perkara ini. Saya dibantu sama teman-teman ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang peduli. Oke. Bu, saya sendiri penasaran nih. Katanya dulu Ibu berjuang sebelum Peggy viral ya, sebelum di press release oleh Polda Jabar, itu Ibu berjuang itu ya segelintir orang lah. Sekarang begitu banyak pengacara dari berbagai daerah termasuk Umi, Bang Niko. Ya, pengacara hebat-hebat lah. Iya, Kang Asep Abdar yang sudah pengalaman di pra-peradilan. Gimana itu Bu? Historinya gimana? Saya juga tidak tahu kalau misalnya ini perkara Peggy ini akan viral. Pada saat Peggy ditangkap ya saya pergi ngebela Peggy hanya bersama Mas Anan. Kemudian banyak setelah saya katakan bahwa ini salah tangkap, bahwa itu hanyalah anak pembantu saya. Dan di sini juga sudah kita lihat para penegak hukum dari Peggy Setiawan atau Peggy Kulibangunan menyuarakan dan kembali menegaskan pantang untuk mundur demi membela keadilan di negara ini.
Tim dari Peggy Setiawan di sini juga mengatakan bahwa mereka sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy Setiawan dari sidang pra-peradilan ini. Tim Peggy juga mengatakan hanya tinggal tangan Tuhan yang akan berbicara untuk membebaskan Peggy Setiawan. Tim Peggy Setiawan itu juga meminta untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh netizen di dunia ini, mari semuanya berdoa dan mendoakan Peggy Setiawan alias Peggy Kuli Bangunan agar bebas dari tuduhan fitnahan dan tumbal dari oknum kepolisian Jawa Barat yang sudah menerima uang haram dari pihak-pihak tertentu. Jadi, sampai di sini sudah kita lihat begitu banyak orang yang simpati membela Peggy Setiawan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Permintaan saya, kalau memang perkara Vina dan Eki ini mau diungkap sesuai fakta, sesuai kebenaran, berhenti saling melindungi. Berhenti melindungi oknum yang melakukan kesalahan, baik itu etik, baik itu kejahatan. Kenapa ini perlu saya pertegas dan saya minta? Karena baru-baru ini ada pernyataan atau press release yang disampaikan oleh Kadip Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana telah diperiksa tapi tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. Pak, masyarakat tidak bodoh, Pak. Jangankan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, pelanggaran hukum ada, Pak. Pelanggaran administrasi ada, Pak. Mari kita berangkat dari pelanggaran administrasi. Yang pertama, Ibtu Rudiana melakukan penangkapan terhadap 7 pelaku di depan SMP 11 tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan, tanpa dilengkapi dengan surat tugas. Itu pelanggaran administrasi. Ya, yang berakibat kepada tidak sahnya penangkapan. Nah, kemudian pelanggaran hukum, adanya penyiksaan, adanya mengkondisikan saksi, yaitu saksi Aib dan Melmel atau Liga Akbar. Sudah terbuka, Pak. Ya. Pelanggaran hukum yang lain, terlebih dahulu dilakukan penangkapan, baru dibuat laporan. Lalu kapan dilakukan penyelidikan? Kapan dilakukan penyidikan? Yang keempat, sudah ditetapkan tersangka kepada 8 orang yang sekarang sudah menjadi terpidana itu, baru dilakukan otopsi. Yang seharusnya, Pak, menurut aturan hukum yang benar, buktikan dulu penyebab kematian. Kalau di situ terdapat adanya kejahatan yang mengakibatkan kematian itu, barulah dicari pelakunya, gitu loh. Terakhir, kita lihat di sini suara dari salah seorang warganet untuk Peggy Setiawan. Warganet tersebut meminta kalau memang perkara kasus kematian Vina dan Eki ini mau diungkap sesuai fakta dan sesuai kebenaran. Warganet itu menyarankan dan meminta kepada pihak-pihak untuk berhenti saling melindungi. Dalam artian berhenti melindungi oknum yang melakukan kesalahan, baik itu etik, baik itu kejahatan. Di sini, warganet tersebut juga memberi pernyataan kenapa Ibtu Rudiana setelah diperiksa dan tidak menemukan pelanggaran kode etik. Menurut warganet itu juga, jangankan pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi ada sama Ibtu Rudiana ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang Ibtu Rudiana di sini? Silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.